Bapak Ibu kolega, khususnya para senior guru-guru kami, dan juga seluruh kolega, baik itu dari keluarga besar di DIKST, maupun juga dari Bapak Ibu semuanya dari berbagai departemen atau unit yang ada di ITS. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya pada sore hari ini ya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu pada acara sosialisasi ataupun klinik ya, atau khususnya penyusunan proposal ya untuk hibah hilirisasi, hibah inovasi dan 22. Sebagaimana yang diketahui bersama, ITS alhamdulillah mendapatkan suatu pendanaan tambahan ya dari pendanaan yang sudah ada, yaitu pendanaan hibah inovasi. Insya Allah akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. 5 tahun mendatang. Nah, jadi pada tahun ini, insya Allah ini ada alokasi anggaran untuk hibah inovasi sebesar 7,1 miliar rupiah. Nah, sebagai informasi perbandingan, tiap tahun ITS itu ada dana penelitian yang dikelola ITS, ya khususnya melalui DRPM, itu sebanyak 15 miliar. Ya. Jadi ada tambahan dana 7 miliar terkait untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian ITS. Ya, ini tentu perlu kita manfaatkan dengan baik. Nah, informasinya lagi adalah di tahun mendatang ini dana ini akan naik ya, kemudian nanti seiring waktu nanti akan kembali lagi sesuai dengan tahun 2022. Jadi harapannya nanti bisa meningkatkan ya, bisa membantu proses hilirisasi dari kegiatan kita semuanya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mungkin lebih banyak diskusi nanti ya Bapak Ibu terkait bagaimana penyusunan proposal. Karena ini terus terang skema baru, jadi mohon izin dan juga mohon nanti masukan dari Bapak Ibu ya. Ya tentu pasti ada kekurangan-kekurangan di sana sini ya. Untuk itu kami mohon masukan dan juga mohon permaklumannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa pelaksanaan tahun ini kita akan evaluasi sehingga tahun mendatang bisa lebih baik lagi. Ya baik, ini kami mencoba menyiapkan beberapa slide ya. Slide yang nantinya mungkin bisa menjadi gambaran ya, dan nanti kami harap Bapak Ibu bisa menyusun proposal, kemudian juga nanti bisa kontak PUI atau klaster yang terkait ya, untuk kiranya bisa janjian atau ini ya pesan nomor ya misalnya, itu nanti supaya nanti bisa setelah ini kita akan ada pendampingan lagi ya. Jika diperlukan nanti kita akan mengadakan workshop semacam ini untuk lebih detail terkait dengan isi proposal maupun juga nanti RAP-nya. Ya. Baik, di sini juga hadir tim PIU Heti, ada Pak Witantio, kemudian ada kawan-kawan timnya ya Pak Adi ya, Prof Adi, Pak Wit. Selamat sore Pak Wit. Sore, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sudah mulai kerja keras ini. Banyak paperwork-nya. Oke, baik. Pak Wit, ini gimana ini formatnya? Kita langsung share gitu ya? Atau nanti sambil diskusi ya? Atau saya monggo, Pak. Ya, nanti ya ini kebetulan ada slide sedikit ini saya ingin bagikan pada Bapak Ibu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini mulai slide yang kemarin sudah kita tampilkan ya. Intinya adalah kita menempuh model atau jalan hilirisasi itu paling tidak ada 3. Yang sering itu adalah melalui jalur lisensi ya, jalur lisensi yang diberikan kepada lisensor ya, penerima lisensi ya. Jadi misalnya di sini dalam ITS ada namanya PT ITS Teknoscience ya. Kemudian juga ada jalur spin-off ya, ini juga sudah mulai ada beberapa spin-off dari pusat-pusat kita ataupun dari Bapak Ibu ya,
dosen yang punya spin-off, dan spin-off ini menjadi perusahaan baik itu di luar ITS, ada juga yang berada di bawah atau sebagai anak perusahaan PT ITS Teknoscience. Nah, kemudian bisa juga hilirisasi itu melalui teaching factory. Nah, ini kita belum punya Bapak Ibu model teaching factory, ya. Nanti mungkin kita juga akan coba ya, insya Allah di tahun ini kita juga akan merencanakan mulai ya untuk membuat suatu teaching factory. Nah, singkat cerita dengan hilirisasi ini nanti ada royalti dan juga ada pembagian ya hasil imbalan kepada para inventor, kepada ITS dan juga pada unit yang terkait. Nah, kita alhamdulillah ITS telah memiliki peraturan rektor tahun 16 tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan intelektual. Nah, di mana di situ telah ada diatur ya cukup lengkap ya terkait dengan nilai royalti ya. Kemudian pembagian imbalan ini juga sudah ada di sana. Dan bahkan juga ada di tahun 2020 sampai 2022 ini telah dilakukan perjanjian lisensi dan penyampaian royalti ya atas produk-produk inovasi ITS ini kepada Bapak Ibu inventor. Ya, jadi ada sudah insya Allah ya, tiga tim ya, atau 3 perjanjian lisensi ya, dan royaltinya masih 2, satunya masih belum ya. Ya, yang satu terakhir ini kalau tidak salah itu yang kawan-kawan tim Raisa ya, itu sudah ada perjanjian lisensinya dan royaltinya masih belum. Nah, artinya dengan pengalaman ini Bapak Ibu, ini adalah modal yang sangat baik. Ke depan akan lebih banyak lagi mudah-mudahan ya produk-produk hilirisasi dari Bapak Ibu dosen di ITS. Nah, sehingga ada perjanjian royalti ya, perjanjian lisensi dan juga ada penyampaian royalti ya kepada yang berhak menerimanya. Nah, mengulang sedikit dari apa yang disampaikan sosialisasi tempo hari, skema hilirisasi ini ada 3 ya, yaitu 3 gerbang, yaitu gerbang pertama adalah solusi ya dan masalah yang fit ya, problem solution fit ya. Kemudian gerbang yang kedua adalah product market fit dan gerbang yang ketiga adalah go to market. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau model yang dirancang oleh kawan-kawan penyusun panduan agar terjadi proses hilirisasi yang lebih efisien dan lebih tepat guna ya, atau lebih berdaya. Nah, khususnya di sini ada hal yang baru di dalam hibah ini adalah adanya startup ya, adanya startup yang merupakan motor dari hilirisasi ini ya. Jadi startup ini harapannya adalah para mahasiswa atau alumni yang mampu menghilirkan ya, mampu membantu menghilirkan proses day to day. Nah, ini sebagai contoh mungkin saya juga promosi sedikit ya. Contoh salah satu startup yang spin-off tadi ya yang di depan itu adalah startup yang mempunyai produk co-film ya, co-film. Nah, co-film ini ada salah satu dosen pembinanya yaitu Pak Agung Kurniawan. Nah, beliau ini mempunyai tim startup ya, mahasiswa. Nah, ini mahasiswanya inilah yang menjalankan berbagai macam pertumbuhan ya, sehingga produk yang awalnya itu skala lab bisa menjadi skala produksi ya, skala produksi bahkan sudah mempunyai alat produksinya. Nah, ini sebagai gambaran. Artinya yang menjalankan ya day by day itu adalah tim startupnya, sedangkan dosen ini bisa sebagai penanggung jawab tentunya, penanggung jawab program ini. Nah, dan bisa melakukan proses pembinaan dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita jalankan ya, pendekatan ini, karena kita tahu ya bahwasanya beban Bapak Ibu dosen, beban kita semua ini ternyata tidak ringan ya, sangat padat sekali berbanyak hal ya. Nah, ini alangkah lebih baiknya jika program ini bisa dijalankan oleh startup dan tentunya akan bermanfaat bagi para mahasiswa alumni kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu perusahaan mula ya, sehingga ini bisa menggerakkan ekonomi dan seterusnya.
Baik, ini adalah klasifikasi startup, ada tipe C, tipe B, tipe A yang tempo hari bisa kita diskusikan ya. Nah, untuk itu kami sampaikan tujuan program ini adalah yang ada 5 ya. Nah, khususnya yang pertama ini, yaitu menghilirisasikan hasil penelitian yang telah ada ya, yang telah dihasilkan baik itu dari DRPM, DIKST maupun juga dari departemen-departemen ya, ataupun lab-lab yang punya potensi komersial ya. Nah, kemudian juga bagaimana meningkatkan jumlah luaran inovasi prototipe ya, jumlah kekayaan intelektual ya, kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan pemula. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah adanya peningkatan ya keikutsertaan perempuan ya, baik staf dan mahasiswa dalam aktivitas inovasi dan hilirisasi hasil penelitian. Ya, baik. Jadi skemanya ada 3, ada hibah riset, hibah inovasi, dan hibah kewirausahaan. Ya. Jadi ini adalah skema nanti skema riset dan inovasi ini mengacu pada roadmap yang ada di PUI, sedangkan hibah inovasi dan hibah kewirausahaan ini mengacu pada klaster inovasi. Ya. Nah, jadi kalau yang sifat atau topiknya hibah riset ini adalah yang bottom up ya, kemudian hibah inovasi dan hibah kewirausahaan adalah yang top down. Dan waktu pelaksanaan adalah 1 tahun kalender. Jadi nanti mulai Mei sampai Mei 2022 sampai Mei 2023. Adapun kuota keterlibatan maksimum adalah 2 keterlibatan. Jadi boleh mengajukan maksimum 2 judul, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau 2 sebagai anggota. Nah, ini review yang kemarin, hibah riset itu adalah 75 juta untuk produk digital atau aplikasi, dan 150 juta untuk produk prototipe hardware. Nah, persyaratannya ini Bapak Ibu ya, ketua dan minimal 2 orang anggota dosen atau tenaga kependidikan. Minimal ada 3 orang mahasiswa, kemudian ada keterlibatan minimal 32% ini adalah wanita. Kemudian tim pengusul minimal terdiri dari 2 departemen di ITS. Nah, kemudian di sini ada input itu artinya proposalnya, kemudian proses kalau sudah mendapatkan pendanaan, kemudian output adalah ketika sudah selesai, ya, sudah selesai hasilnya. Nah, khususnya yang inputnya ini, yang proposalnya ini, yang hibah riset, ini adalah adanya ide atau produk prototipe ya, dengan ukuran TKT adalah 3-6 ya, 3-6. Nah, kemudian diproses ya, ketika mendapatkan pendanaan, dana ini digunakan untuk pengembangan produk dan proses produksi, mendapatkan mitra produksi, kemudian untuk melakukan kajian kelayakan teknis, pasar finansial, pengembangan BMC, pembentukan startup, pendaftaran KI, dan juga penyusunan publikasi. Ya. Nah, kemudian outputnya adalah adanya produk prototipe. Ya. Prototipe pertama atau dikenal dengan minimum viable product. Kemudian dokumen hilirisasi, ya, dokumen hilirisasi yang terjadi kelayakan teknis, pasar, finansial, dan BMC. Kemudian KI terdaftar dan publikasi jurnal ini opsional, ya, opsional publikasinya. Kalau bisa publikasi maka akan mendapatkan insentif publikasi. Kemudian terbentuknya startup tipe C. Kemudian hibah inovasi, pendanaannya adalah 150 juta untuk produk digital atau aplikasi dan 250 juta untuk produk prototipe hardware. Ya. Nah, ini persyaratannya sama, cuman jumlah mahasiswanya adalah 6 orang. Nah, kemudian kondisi proposal di sini adalah mempunyai produk minimal adalah TKT 7, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada minimal draft KI. Ya. Nah, kemudian prosesnya ini ketika mendapatkan pendanaan digunakan untuk pengembangan produk dan proses produksi, bekerja sama dengan mitra produksi dan mitra pengguna, melakukan kajian kelayakan teknis pasar finansial, memvalidasi BMC, ini digunakan juga untuk mengurus legalitas usaha ya minimum, kemudian pembentukan startup, pendaftaran KI, kemudian juga ada kegiatan pameran yang perlu diikuti. Nah, sehingga outputnya adalah produk prakomersial, dokumen hilirisasi, KI daftar, kemudian ada legalitas usaha outputnya,
terbentuknya startup tipe B, kemudian laporan kegiatan dan materi pameran, nah kemudian publikasi jurnal ini yang sifatnya opsional. Kemudian hibah kewirausahaan nilainya adalah 250 juta. Nah, persyaratannya sama, namun untuk jumlah mahasiswanya adalah minimal 8 orang. Ya. Nah, kemudian inputnya di sini, maka ini sudah ada produknya, ya, kemudian sudah memiliki BMC, kemudian sudah memiliki mitra, kemudian juga memiliki draft minimal draft KI atau KI yang sudah ada. Ya. Nah, kemudian dana ini digunakan untuk mengembangkan produk dan proses produksi, pengembangan sistem pemasaran, produksi, pemasaran, dan penjualan, kemudian melengkapi legalitas usaha, pengembangan startup, pendaftaran KI, dan juga mengikuti pameran. Nah, outputnya adalah ini Bapak Ibu, ya, pengembangan produk dan proses produksi, dokumen hilirisasi, kemudian kekayaan intelektual terdaftar atau granted, nah, terbentuknya startup tipe A, dan laporan kegiatan dan materi pameran. Nah, jika kita perhatikan Bapak Ibu, output atau luaran yang dihasilkan ini ada beberapa, ya. Ada beberapa dan mungkin kok banyak sekali pointernya, ya. Namun kalau kita lihat output ini adalah output yang bisa kita kendalikan. Artinya ini semua bergantung pada tim, ya. Jadi produk-produk ini bisa kita wujudkan, ya. Produknya prototipe itu bisa, kemudian dokumen hilirisasi ini juga tentu bisa dibuat, ya. Nanti ada pembekalan bagaimana cara menyusun dokumen-dokumen hilirisasi ini. Kemudian KI terdaftar ini juga sangat bisa, ya, dan juga adanya startup. Baik, kemudian, nah ini kemudian yang kriteria penilaian proposal ini juga perlu kita ketahui, yaitu kapasitas prinsipal investigator, ya, dan anggota tim peneliti. Ini untuk semua skema ini nilainya sama, yaitu 10%. Kemudian peluang pasar dan kebaruan penemuan ilmiah ini 15%. Kemudian kejelasan tinjauan pustaka metodologi penelitian ini nilainya paling besar, yaitu 40%. Ya, jadi ini bab 2 dan bab 3, ya. Nah, kemudian target luaran dan kelaikan penelitian ini 25%. Kemudian kesesuaian dengan roadmap PUI dan KST ITS ini adalah 10%. Nah, secara umum Bapak Ibu, proposal ini maksimum, ya, maksimum adalah 30 halaman, ya. Boleh singkat pendek, ya. 10 halaman, 15 halaman boleh. Nah, ini nanti belum termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, kemudian menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi, kecuali ringkasan 1 spasi, dan ukuran kertasnya adalah A4. Ya, kemudian ini adalah halaman sampulnya. Kemudian lembar pengesahan jika ada di panduan. Nah, kemudian kita lihat template, ya, bagaimana menyusun hibah riset. Nah, pertama adalah ringkasan atau extended abstract, ini maksimum 1 halaman. Nah, pada extended abstract ini ada beberapa yang perlu dicantumkan. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan pasar, kemudian ide problem solutionnya apa. Ya, ini pada bagian paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua, ya, atau bagian berikutnya bisa disampaikan tahapan-tahapan penelitian atau kegiatan, metodologi yang digunakan, dan luaran yang diharapkan. Ini bisa disampaikan pada bagian kedua setelah kebutuhan pasar, ide, problem solution. Kemudian juga mencantumkan maksimum 5 kata kunci yang dominan. Nah, kemudian pada bab 1 Bapak Ibu, ya, di hibah riset ini latar belakang, ya. Jadi ada latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Nah, khususnya yang latar belakang ini ada pointer-pointer, ada 3 pointer yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah membahas kejelasan permasalahan yang terbaca pada pasar. Yang kedua, mungkin paragraf kedua, ya, usulan produk yang memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan pasar. Dan yang ketiga adalah penjelasan mengapa produk yang diusulkan ini bisa cocok sebagai solusi masalah. Jadi ada alasan-alasan atau justifikasi. Nah, kemudian juga tentu perlu digunakan referensi yang relevan. Nah, kemudian pada bagian berikutnya adalah permasalahan dan tujuan. Kemudian pada bab 2,
Nah, ini bab 2 yang juga memiliki poin penilaian yang penting, yaitu tinjauan pustaka terkait analisa pasar dan invensi atau inovasi produk. Ya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menyampaikan data analisis pasar sehingga terungkap permasalahan yang akan diatasi melalui penggunaan hibah ini. Jadi pada bagian pertama ini bisa disampaikan terkait data dan analisis pasar, yaitu data dan analisis pasar yang mencakup kebutuhan calon konsumen, ya, calon konsumen, ya. Karena hibah riset ini belum memiliki konsumen, ya, baru mengidentifikasi ada kelompok yang mungkin membutuhkan inovasi yang dihasilkan. Kemudian analisa semua produk pesaing yang sudah ada pada segmen pasar yang dituju. Ya, jadi ada 2 hal ini, Bapak Ibu, terkait dengan data dan analisis pasar. Ya. Data monggo bisa diambil dari berbagai sumber, ya, data berita, data majalah, data sekunder, ya. Nah, ini bisa dicari, ditampilkan pada bagian ini. Kemudian usulan produk, ya. Bagian kedua adalah usulan produk. Nah, ini terdiri dari latar belakang produk yang diusulkan sehingga cocok dengan kebutuhan pasar yang ditulis sebelumnya. Kemudian kedua, relevansi dan kebaruan usulan produk ini. Ya, ini bisa dituliskan dalam paragraf terpisah. Kemudian yang ketiga, jika produk perlu dimodifikasi supaya lebih cocok dengan kebutuhan pasar, maka bisa dituliskan, ya, kebutuhan dan peta jalan kegiatan inovasi yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, ini di bab 2 juga perlu menggunakan referensi yang relevan. Kemudian di bab 3 itu adalah metodologi. Nah, di sini jalan yang harus dilalui untuk mencapai target luaran, serta bagaimana mengatasi potensi ketika ada masalah, ya. Bagaimana rencana kontingensinya atau rencana alternatifnya. Nah, untuk itu pada metodologi ini sama dengan penelitian proposal penelitian. Jadi di sini disampaikan ketepatan pemilihan metode dan rencana penggunaannya, ya. Kemudian menuliskan dengan jelas sistematis metodologi yang akan digunakan. Dan tentu di sini juga ada referensi-referensi yang relevan atas penggunaan metode yang digunakan. Kemudian juga menuliskan peran masing-masing orang atau personal. Jika ada tabelnya di sini ada nomor, nama, institusinya, fakultas, departemen, posisi ketua, ya, posisi ketua, anggota atau mitra, peran dan tanggung jawabnya apa, bisa dideskripsikan sebagaimana di proposal yang lain. Kemudian ada jadwal kegiatan pula di sini, kegiatan, luaran, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bab 4 yaitu luaran. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan luaran yang akan dicapai, lengkap dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai luaran tersebut. Ya. Nah, misalnya di sini luaran, ya, ada berapa luaran? Ya, maka ada luaran 1, ya, luaran 2, luaran 3, dan seterusnya. Kemudian di sini disusun aktivitasnya apa saja. Nah, ini bisa diberikan deskripsi di dalamnya. Nah, kemudian jika perlu ada keterangan tambahan, maka dapat diberikan keterangan tambahan. Nah, untuk anggaran ini mengikuti format seperti ini, Bapak Ibu, karena ini format dari Asian Development Bank, ADB, program ini, maka ada format seperti ini. Jadi ini monggo ini digunakan saja. Jadi ada bahan habis, ada alat penunjang, sewa peralatan, analisa data, pelaporan. Nah, honorarium ditaruh di mana, ya? Honorarium ini ikut pada komponen-komponen kegiatan ini. Misalnya pada analisis data, pelaporan, ya. Nah, ini bisa dimasukkan komponen honorarium. Ya, baik. Jadi di sini ada indikator, ya, indikatornya tadi yang luaran tadi, kemudian volumenya berapa, frekuensi berapa, ya, ini seterusnya mengikuti mengikuti perencanaan, ya, mengikuti unit price-nya juga, harga satuan, ya, dan totalnya, ya, sehingga ini totalnya sesuai dengan yang ditentukan tadi, maksimum sesuai dengan ketentuan, ya. 75.150 untuk hibah riset ini. Kemudian pada lampiran
ini disampaikan lebih detail terkait dengan perencanaan anggarannya, kemudian profil mitra perusahaan dan surat kesediaan mitra. Untuk yang hibah riset ini belum punya mitra ya, persyaratannya memang minimum belum ada mitra. Nanti di luarannya mempunyai mitra. Kemudian ada kurikulum vitae tim pengusul. Baik, kemudian yang kedua hibah inovasi Bapak Ibu. Hibah inovasi secara umum ini sama, jadi formatnya bab 1, 2, 3, 4-nya sama, cuman ada perbedaan di bagian pendahuluan dan bagian pendahuluan khususnya ya. Ya, di bagian pendahuluan di sini dijelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Ya. Ya, karena di sini sudah mempunyai mitra ya, mitranya sudah ada. Nah, disertakan lokasinya di mana. Nah, untuk latar belakang, ini ada beberapa aspek, ada 4 aspek. Yang pertama adalah kejelasan permasalahan yang terbaca pada pasar, kejelasan usulan produk yang memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan pasar, kemudian penjelasan mengapa produk yang diusulkan ini bisa cocok sebagai solusi masalah, kemudian ini juga mengaitkan ya, penjelasan pentingnya produk atau teknologi yang akan dihasilkan untuk keunggulan sains teknologi nasional atau substitusi barang impor. Nah, ini justifikasinya. Nah, kemudian penjelasan permasalahan, tujuan, sasaran yang ingin dicapai, serta lokasi pelaksanaannya. Nah, baik, untuk yang bab 2 ini sama dengan di hibah riset, ya. Kemudian juga di metodologi juga sama, ya. Dan demikian juga di bagian-bagian selanjutnya. Nah, di sini lampirannya juga sama, Bapak Ibu. Nah, di sini ada surat kesediaan mitra ya. Nah, ini perlu ada ya, wajib ada untuk surat kesediaan mitranya. Baik, nah kemudian untuk hibah kewirausahaan ya. Hibah kewirausahaan ini ada apa itu karena kaitannya tidak mengembangkan produk. Jadi tidak membuat produk ya. Produknya sudah untuk aktivitas bisnis ya, produksi, penjualan, marketing ya, dan seterusnya ya. Maka di sini latar belakang ini sesuai dengan penjelasan di proposal. Nah, di sini membahas kejelasan permasalahan yang terbaca pada pasar ya, kejelasan usulan produk yang memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan pasar ya, penjelasan mengapa produk yang diusulkan ini bisa sesuai dengan solusi masalah. Nah, selain itu juga bagaimana pentingnya produk atau teknologi yang akan dihasilkan untuk keunggulan sains teknologi atau substitusi barang impor. Kemudian ada tujuan khusus, kemudian sasaran yang ingin dicapai, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya bagian kedua ini juga relatif sama ya, hampir sama dengan di hibah inovasi ya. Nah, demikian juga di bab 3 ya, jadi ini juga sama ya. Nah, kemudian juga luaran tadi juga luarannya adalah berapa produk yang terjual ya, dan rencana pemasarannya ya, dan seterusnya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian sebagai pengantar kita diskusi untuk ini untuk penyusunan proposal ya, proposal tiga skema tadi, skema riset, skema inovasi, dan skema kewirausahaan. Nah, sebelum ada diskusi, ini tim PIUIT, mungkin ada Pak Witantio, ada Pak Adi Setio Purnomo, ya. Mungkin kalau ada tambahan, kami persilakan Pak Wit atau Pak Adi. Oke, baik, masih belum ada ya. Atau dari Pak Kriyo Sambodo ada tambahan, Pak Dodot? Lanjut, Pak. Oke, baik. Cuman ini aja, tadi Pak Atta sih sudah menyampaikan, tapi khawatirnya kawan-kawan tidak memperhatikan atau terlewat gitu, nggih. Terkait ini Pak, publikasi tadi kan di sesi pagi menjadi pertanyaan ya, perlu dijelaskan
bahwa bukan kewajiban sebetulnya untuk publikasi, Pak ya. Ya, Gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu berat karena memang sasarannya adalah invensi. Gitu Pak G. Turun. Matur nuwun Pak Dodot, ini highlight-nya ya. Betul sekali Bapak Ibu, ini karena hilirisasi ya, jadi yang penting ini adalah dua ya, jadi perlindungan KI ya. Kemudian yang kedua adalah adanya tim hilirisasi ya, yang akan membantu Bapak Ibu kita semua ya untuk bisa melakukan mencapai luaran-luaran tadi yang ditargetkan. Tadi dilihat memang ada pointernya cukup banyak ya, cukup banyak. Namun ini juga disebut dari kawan-kawan ini sebenarnya achievable ya, artinya bisa disediakan, itu bisa dikerjakan, dan yang menentukan keberhasilan adalah kita sendiri ya. Lain halnya kalau publikasi ya, publikasi kan kita sudah menyusun baik tapi belum tentu diterima oleh reviewer ya. Nah ini demikian juga targetnya KI juga itu terdaftar ya, terdaftar. Baik, monggo jika ada tanya jawab atau diskusi kami persilakan. Pak Atta, saya Adi, monggo Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Atta. Itu tadi di template ada lembar pengesahan deh. Itu mau manual atau lewat sistem, Bapak? Oh ya, betul. Ini seharusnya lewat sistem Pak Adi ya. Ada sistemnya. Oh ya, saya tunjukkan ya, mungkin sekalian ya. Saya tunjukkan bagaimana cara mengisinya ya, mengisi atau menyusun memasukkan proposal ke dalam SIM. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi mohon nanti bisa bersama di My ITS ACID. Nah di sini ada satu SIM My ITS Inovasi. Ya. Nah ini sebenarnya ini kita buat familiar ya. Ini adalah sebenarnya simple yang namanya dirubah menjadi My ITS Inovasi. Jadi dalamnya itu persis sama dengan simple karena kita mengcloning ya, dikloning karena supaya cepat ya. Jadi tidak perlu menyusun SIM baru, jadi dikloning dari simple. Nah kemudian diberikan nama My ITS Inovasi ya. Karena juga ke depan akan simple sendiri juga akan di-upgrade ya menjadi My ITS Research. Nah, ini kurang tahu nanti agenda dari DPTSI, DRPM ya. Nah nanti kita mempunyai SIM semacam ini. Baik, My ITS Inovasi, jadi di situ setelah mengklik di sana, nanti langkah kedua adalah dilakukan tambah usulan ya, tambah usulan baru. Ya, di sini ada terus tambah usulan baru. Nah, diklik, nah kemudian masuk ke langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga, nanti di sini pada kode sumber dana di sini kode sumber dana ini dipilih 01 ADP HETI ADB. Ya ini 1 tahun. Ya. Kemudian ada 3 skema, hibah riset, hibah inovasi, dan hibah kewirausahaan. Jadi di sini dipilih Bapak Ibu ada 2 kolom di sini. Ya. Oke, nah kemudian kemudian langkah keempat adalah mengisi data kegiatan, ya, metadatanya, judulnya, kemudian abstrak, ya, kemudian ada pilihan SDGs, ya ini sama dengan simple ya, keyword, ya, kemudian di sini sudah ada default, maksimumnya adalah 150 juta untuk yang katakanlah kalau yang hibah riset, jadi 75 juta untuk yang berbasis software atau aplikasi, dan 150 juta untuk yang hardware. Kemudian isi kolom tempat penelitian. Nah ini di defaultnya adalah di Surabaya ya. Bapak Ibu bisa milih di Surabaya di Sukolilo. Ya. Nah ini diperlukan karena untuk mapping SDG nantinya ya, atau juga untuk ingin mengetahui di mana lokasi penelitian. Kemudian memilih bidang penelitian atau kegiatan. Nah ini disesuaikan nanti sesuai dengan tema pusat-pusatnya. Ya. Ini di nomor 6. Nah kemudian nomor 7, ya langkah nomor 7 adalah kita mengisi nama anggota. Ya.
nama anggota, ya ini diketikkan nama depannya, nanti biasanya tinggal memilih. Nah, kita pilih. Nah, kemudian mengisi data pimpinan, lalu simpan. Langkah ke-8, setelah itu langkah ke-9, maka langkah 9, ya, halaman akan dialihkan ke daftar kegiatan. Ya. Oh iya, nanti juga ada anggota juga perlu memvalidasi atau menyetujui sebagai anggota. Jadi setelah dimasukkan tahapan ini, nanti ada notifikasi ke anggota untuk menyetujui atau menolak ya sebagai anggota pada tim ini. Baik, langkah ke-9 adalah memasukkan datanya, Bapak Ibu di sini. Ya, unggah proposal di sini. Nah, di sini dilakukan proses unggah proposal ya. Unggah proposal di sini, di detail di sini, unggah proposal. Nah, kemudian ini sama dengan yang ada di simple. Kemudian langkah ke-10 adalah melengkapi RAB ya. RAB sebelum unggah proposal. Jadi di sini dimasukkan sesuai dengan proposal yang ada itu dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu ini mohon ini agak bersabar sedikit, ini perlu dimasukkan satu persatu ya. Karena ini masih sistem yang lama, jadi belum bisa mengakomodasi yang misalnya langsung upload Excel gitu ya. Jadi ini masih diupload satu persatu ya. Nah, setelah langkah ke-10 maka jika sudah lengkap, langkah ke-11 adalah menu unggah proposal akan keluar ya. Nah, di sini menu unggah proposal, nah ini kita masukkan proposalnya ya. Oke, baik, sehingga tadi pertanyaan untuk lembar pengesahannya adalah menggunakan lembar pengesahan yang ada di sistem ini. Jadi tidak perlu tanda tangan basah ya. Demikian Pak Adi. Berarti yang di proposal tadi dikosongi saja ya Pak? Ya, itu ya. Jadi atau dihilangkan saja seperti penelitian atau ya, ya betul. Betul Pak, dihilangkan ya. Ya, kemudian apa namanya Pak? Tadi kan di bagian kalau saya buka di sistem saya ya, itu bagian yang klaster-klaster itu yang muncul tidak sama dengan yang ditampilkan Pak Hatta tadi. Jadi ya itu masih ini ya sudah ya, muncul klaster Pak ya, klaster inovasi dan pusat unggulan iptek ya. Oke, ada 4 itu ya. Betul, ada 4. Nah, cuma kemarin kan di mana di panduan itu ada juga yang food ya, yang food dan agro. Itu di sini itu enggak ada, di mana itu? Belum masuk. Oh, baik. Jadi mungkin ya Pak, ada, nanti kami tambahkan ya, kita tambahkan ya. Oke. Untuk topik lainnya. Oke, baik. Klasternya. Oke, dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Di. Oke. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ya, Pak Hatta. Mohon izin Pak Hatta, Pak Direktur. Prof. Rufi, monggo. Itu kalau saya melihat itu ya ada partnernya ya di apa istilahnya itu yang mau memasarkannya itu ya. Jadi memang kalau mau membuat ini kan harus ada jejak-jejaknya dulu. Kita harus mencari. Ya. Ada 3 Bapak, ada hibah riset itu belum ada mitranya. Hibah riset. Ya. Kalau hibah inovasi itu sudah mempunyai mitra. Nah, kalau jadi hibah riset itu belum ada mitra. Tapi nanti harapannya dalam proses pengerjaan kalau sudah didanai itu memperoleh mitra. Nah, seperti itu Bapak. Jadi mitra itu mitra produksi ya kalau yang di mitra produksi kan itu kan. Ya, jadi nanti produksi. Di langkah berikutnya kalau misalkan ada kelanjutannya gitu. Ya, kemudian mitra untuk yang hibah inovasi itu sudah ada mitra produksinya, kemudian mencari customer pertamanya. Ya. Oke. Jadi mencari customer pertama untuk yang hibah inovasi. Nah, kalau yang hibah kewirausahaan, nah ini sudah punya pengalaman, sudah punya mitra produksi, sudah punya produknya sudah pernah dibeli atau digunakan, nah dia mau melipat gandakan ya, penjualannya diperbanyak, yaitu melalui hibah kewirausahaan. Ya, monggo ini
Ini tambah lagi Pak Anu, terkait dengan penelitian ini ya, kan kita juga beberapa penelitian yang pernah kita lakukan ya, yang itu kita kembangkan lagi, kemudian kita usulkan. Ya. Karena kan nanti pikirannya itu kan bahwa suatu saat ini bahwa hasil yang kita buat itu diproduksi kan gitu ya. Iya. Makanya langkah berikutnya itu ini mengajukan dulu, maka tahun berikutnya mencari mitranya itu ya. Dan hasilnya kan mitra dan customer-nya sekalian. Customer-nya, okay. Kalau ya mungkin kalau yang ini masih sudah punya produk ya, kemudian itu bisa dengan hibah risetnya, tapi belum punya mitra, belum punya pengguna, itu dengan hibah riset. Nah, tujuannya adalah untuk mencari mitra produksi, jadi untuk menyempurnakan produk prototipenya. Ya. Seperti itu, Bapak. Ya. Nah, kemudian kalau sudah lolos, misalnya dengan hibah riset, artinya sudah punya mitra produksi, produknya sudah bagus ya. Nah, nanti bisa dibantu lagi ya dengan tahun mendatang ya, kesempatan mendatang dengan hibah inovasi, yaitu mencari customer pertamanya. Nah, kemudian kalau customer-nya sudah puas, produknya bisa ternyata cocok dengan kebutuhan customer ya, dan sudah bagus ya, maka bisa dilipat gandakan melalui hibah kewirausahaan sehingga ditingkatkan produksinya dan ada aktivitas pemasaran. Demikian, Pak. Iya, matur nuwun. Pak Hatta. Iya, monggo, Prof. Iya. Konsentrasi. Jadi saya memikir untuk hibah inovasi. Mitranya itu sebetulnya sudah dapat, tetapi sedang mengajukan di Kedereka. Jadi industrinya itu sudah sepakat, kemarin sudah lolos ke administrasi, tinggal menunggu yang terakhir, itu sudah ada industrinya. Nah, kemudian dengan hibah inovasi ini, kami akan pakai untuk fokus nembus ke BPFK, Pak. Karena BPFK itu kan perlu kalibrasi, kemudian perlu, karena ini alkes ya. Iya. Jadi nembus BPFK-nya ini yang butuh waktu lama, sehingga kami akan fokus dari dana ini untuk kalibrasinya ke BPFK. Gitu. Nah, kemudian nanti standar produksinya yang dari mudah-mudahan kalau dapat di Kedereka itu adalah untuk menghilangkan produknya, kemudian kami juga bisa lolos di BPFK-nya, begitu Pak kira-kira. Terus kemudian juga menyiapkan startup B-nya nanti untuk membantu marketingnya gitu ya. Itu sampai NIB Pak ya kalau yang startup B itu. Iya, startup B ada ya nomor izin sampai usaha. NIB ya. Kalau seperti itu bagaimana Pak kira-kira? Ya, ini kita khawatirkan ini supaya tidak double funding. Ya. Itu aja kata kuncinya, itu tidak double funding. Asalkan ini, misalnya kan kita juga bisa menunjukkan ya kalau bagian-bagian mana working WBS ya, bagian-bagian pekerjaannya ini ya didanai mana. Nah, itu kalau itu dengan ada justifikasi yang jelas, kemudian luarannya juga jelas mana yang didukung nanti Kedereka, kemudian nanti yang didukung oleh hibah inovasi. Ya, saya pikir kalau berani seperti itu, monggo kalau bisa menunjukkan. Jadi sudah kami perhitungkan Pak. Terima kasih Mas double funding. Jadi misalnya paten juga dari pengalaman ada 2 paten, yaitu paten yang dari produk yang laboratorium ini, TKT 6 lah itu ada patennya. Tapi nanti kalau sudah ke industri, mereka punya paten lagi. Gitu. Paten industrinya. Paten industrinya ada lagi, gitu, yang sesuai dengan desain yang ada. Gitu. Karena memang ada perubahan. Misalnya LCD itu ada perubahan. Dari yang kami desain dengan yang nanti diproduksi ada perubahan ternyata. Karena LCD yang kami pilih itu langka. Jadi ada kelangkaan di dunia untuk membeli LCD tersebut. Jadi perlu LCD yang diganti. Gitu. Jadi supply chain dari komponen-komponen itu yang diperhatikan oleh industri. Kira-kira itu Pak, rancangan kami. Monggo Bapak. Pak Hatta mau Pak Dadat monggo. Terkait apa yang disampaikan Prof. Rian, mungkin nggak terlalu terkait. Cuman ini Prof. Rian, seperti yang disampaikan Pak Hatta tadi, mohon izin untuk Bapak Rian.
kan artinya kan tadi Pak Atta sudah menyampaikan kemungkinan double banding. Artinya ini kan sebetulnya penelitian atau produknya kan sudah pernah diajukan atau sedang diajukan juga. Nah, yang perlu menjadi perhatian untuk yang dana ADB ini, ADB menyarankan, mungkin ini tidak susah ya, tidak susah, cuman perlu saya ingatkan, menyarankan 20% ada anggota wanita, Pak. Mungkin yang di sebelumnya belum disertakan, ngaten Pak Rian. 32%, Pak. 32%. 32%. Mohon maaf, 32%. Iya, Pak. Itu saja yang mungkin khusus itu bisa. Terima kasih Pak Dodot. Sudah dipenuhi untuk penelitinya, juga mahasiswanya juga ini. Termasuk mahasiswanya. Ya, ini titipan sponsor Bapak Ibu. Iya, iya. Terima kasih Pak Dodot. Sudah. Prof. Ya, lancar Prof. Sukses. Monggo, mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan langsung mawon. Pak Eko, monggo Pak Eko. Masih unmute. Oke Pak, matur nuwun. Jadi sehubungan dengan tadi Pak Prof Rian, yang 32% itu tadi termasuk dosennya dan mahasiswanya ya Pak ya? Bukan dosen pria saja, mahasiswanya boleh wanita gitu enggak ya? Dosen dan mahasiswa ya Pak ya? Mancing-mancing. Kalau ini mancing-mancing kalau ini. Hanya mancing-mancing. Halo. Kemudian Pak, mitra perusahaan itu apakah harus UD atau PT atau CV gitu Pak? Monggo Pak Hatta. Legalitasnya. Monggo asalkan punya ini Pak, legalitas yang diakui Pak. Monggo. Jadi nanti jika akan menentukan tentunya mungkin reviewer akan melihat ini kualitas mitra juga ya, atau dalam hal itu. Jadi intinya monggo kalau mitra itu adalah mitra produksi Pak ya. Mitra produksi inovasi Pak. Ya. Untuk inovasi. Monggo. Mitranya boleh ya. Ya punya legalitas itu ya, legalitas, dan nanti biasanya kalau dokumen kesediaan mitra ya, itu kan ada tanda tangan dan stempelnya ya, bersama perusahaannya. Dan juga nanti ada profil mitranya juga Pak. Berarti mitranya harus PKP ya Pak ya? Tidak harus ya Pak? Tidak harus ya Pak ya? Nah ini kita belum mengikat ke sana Pak, belum mengikat sampai harus ini monggo mawon, asalkan bisa secara ini bisa ditunjukkan ini adalah mitra yang legal gitu ya, izin usaha. Kemudian yang terakhir Pak Hatta, tadi kan dikatakan bahwa produk sudah dijual atau kemana gitu ya. Apakah penjualan produk baik untuk skim yang kewirausahaan itu apakah harus dilampiri pembelinya itu ini transaksinya beli berapa buah gitu atau gimana Pak Hatta? Bukti pembelian ini sudah terjual. Oh ya, kalau kewirausahaan ini memang ini sudah punya produk inovasinya itu sudah digunakan Pak ya. Sudah digunakan oleh mitra, kemudian sudah ada mungkin survei hasil evaluasi dari mitranya seperti apa ya. Nah, mungkin juga bisa ditunjukkan Pak dokumen ya bagaimana produk tersebut telah dimanfaatkan atau digunakan atau bahkan dibeli misalnya ya oleh mitra pengguna. Untuk yang startup itu legalitasnya harus CV ya Pak ya, yang startup. Startup ini untuk proposal ini tidak perlu ada legalitas Pak, asalkan ada tim tadi kan, mahasiswa timnya ya, kemudian ada namanya apa, mungkin Bapak beri nama gitu startupnya ya. Nah, tapi nanti dalam prosesnya ya, dalam proses pendanaan ini, jadi pendanaan itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas startup tersebut. Ya. Jadi misalnya mendaftarkan legalitasnya NIP, kemudian misalnya kalau nanti CV atau apa ya untuk nanti untuk pendaftarannya. Boleh CV-nya artinya sambil jalan ya Pak ya? Ya boleh nanti kalau luarannya itu, bentuk luarannya Pak itu. Jadi kemudian kalau proses proposal ini tidak harus memiliki
legalitas bisnisnya. Oh, iya. Yang terakhir Pak itu KI tadi Pak ya. KI sudah punya KI itu berarti apakah hak cipta atau desain industri atau gimana? Merek apa? Ya, semua Pak, semua KI bisa di hak cipta itu kan software ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya produk software kan KI-nya kan hak cipta ya. Nah, itu hak ciptanya itu dicantumkan ya. Kalau itu sudah punya atau mungkin draftnya ya. Kalau ini masih akan diproses. Ya, termasuk merek ya. Jadi semuanya itu bisa dimasukkan, Pak. Ya, sudah mulai diurus gitu aja Pak ya. Oke, kalau ini semua draft ya. Kalau yang IBA riset masih belum ya, tapi yang inovasi ini ada draft, yang kemudian yang kewirausahaan ini ada draft ya. Draft atau kalau minimum draft ya, minimum draft. Draft yang sudah diusulkan gitu enggak apa-apa Pak ya, tapi belum belum granted Pak. Oh, tapi sudah didaftarkan. Ya. Didaftarkan. Oh, kalau sudah didaftarkan ya enggak apa-apa. Itu kan sudah nomor pendaftarannya apa gitu kan sebagai itunya gitu. Oh, nggih baik Pak, sementara begitu Pak Hatta matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lainnya. Mohon izin Pak Hatta. Pak Joko Gus, monggo Pak. Yang saya ini mau minta saran saya. Kalau sudah ada produknya, sudah ada mitranya, kemudian sudah laku dijual, tapi belum ada startup legalnya, itu sarannya hibah yang mana Pak ya? Startup legal itu ini Pak bukan syarat proposal ya. Itu nanti adalah syarat untuk outputnya. Ya. Jadi ada timnya dulu, nah nanti bisa diusulkan ya, karena memang kita tahu startup ini kan masih baru bagi kita ya, jadi ini belum syarat harus punya legalnya di awal ini. Tapi kalau sudah punya mitra usaha sudah lengkap itu ya, itu kan hendaknya. Berarti arahnya kemana Pak? Ke hibah inovasi atau hibah kewirausahaan Pak? Monggo ini Pak Joko Kuswanto ya, yang sudah punya produk, punya pengguna sudah digunakan ya. Nah, pilihannya ada dua kan, hibah inovasi atau hibah kewirausahaan ya. Kalau hibah kewirausahaan itu titik tekannya adalah pada keberlanjutan usahanya ya. Bagaimana timnya, bagaimana marketing, bagaimana penjualannya ya. Nah, itu titik tekannya Pak. Tapi kalau ingin menyempurnakan produk lagi, itu bisa dengan hibah inovasi. Misalnya ditingkatkan lagi kualitasnya ya. Kemudian hasil feedback dari mitra itu bisa menggunakan ini Pak, hibah inovasi. Iya, monggo Pak. Bapak bisa di dua pilihan tadi. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Hatta. Iya, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain sambil ngabuburit ini bagi yang puasa. Oke, ini di chat ini ada pertanyaan dari Pak Tri Ahmadi. Pertanyaannya adalah, untuk mitra industri, ya, apakah keterlibatan Dudi diperbolehkan dalam input proses output sebagai off-taker produk penelitian atau hibah atau bagaimana? Oh ya, betul Pak. Ini kan Dudi ini sangat diharapkan. Jadi yang hibah riset, ya, hibah riset ini harapannya adalah mitra produksi, ya. Kalau hibah inovasi ada mitra produksi dan mitra ada pengguna yang di hibah inovasi. Ya. Nah, kemudian jadi off-taker jadi artinya penggunanya tadi atau yang mengambil hasil dari hasil inovasi atau hasil produksi ini. Monggo Pak Tri. Saya kira itu, terima kasih Pak Hatta. Jadi saya kira penjelasan tentang peran Dudi itu Pak di titik 3 hibah itu saya kira perlu ditegaskan begitu. Terutama tadi peran sebagai input kan bisa material, bisa dari mitra, proses bisa dari mitra, kemudian output bisa juga mitra sebagai off-taker. Nah, dari ketiga itu kalau dimungkinkan 3 tadi itu apakah berlaku semuanya atau bagaimana begitu Pak? Tadi juga bentuk entitas usahanya, apakah CV cukup, apakah harus PT, apakah bagaimana gitu Pak? Sekedar menambahkan itu tadi Pak. Baik Pak.
Iya, matur nuwun Pak. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya untuk mitra ini ada apa? Misalnya ada 3 hibah ya tadi, ada 3 skema. Yang skema riset, hibah riset, mitranya adalah mitra produksi. Nanti di akhir tahun ya, luarnya adalah punya mitra produksi. Kemudian kalau yang hibah inovasi yang tengah-tengah, ini sudah punya mitra produksi, nah tapi masih mencari penggunanya, mitra pengguna. Ya. Nah, kemudian untuk yang hibah kewirausahaan, nah ini sudah lengkap. Jadi ada mitra produksinya, kemudian mencari penggunanya atau customer ya sebanyak mungkin. Ya. Itu yang hibah kewirausahaan. Nah, kemudian kriterianya memang di panduan ini tidak dikunci secara rigid bentuk mitranya, Bapak Ibu ya, karena kita tahu mungkin taksonomi industri ataupun bentuk bidang Bapak Ibu ini kan bervariasi. Jadi kita buka saja ya, asalkan memiliki legalitas yang diakui di NKRI ini, diakui di negara ini. Ya boleh CV, boleh usaha dagang, boleh ya, PT ya, atau mungkin NIB mungkin kalau misalnya ternyata mitranya itu adalah UKM ya atau UMKM ya. Oke. Baik, Mekaten ya. Tentu nanti ada bentuk ini ya, penilaian tentu terkait dengan mitra ya, profil mitra tersebut pada penyusunan proposalnya. Mohon maaf Pak Hatta, mau mempertegas lagi. Yeah. Yeah. Ya, untuk yang hibah inovasi itu mitra dudinya untuk industri kan sudah ya. Yang pengguna Pak, pengguna ini kan di dalam rangka uji coba ini memang ada dokternya dan juga ada rumah sakit yang menggunakan. Tetapi belum dijual kan Pak, masih menggunakan saja. Belum ya. Sudah ada Pak rumah sakit. Sampai nanti muncul terakhir nanti setelah kederekan dan sebagainya itu kan ada nanti izin edar Pak yang belum diurus itu nanti terakhir. Jadi tidak termasuk pada yang inovasi ini Pak. Jadi kalau yang dijualnya itu nanti terakhir di luar. Ya, betul Pak. Yang hibah inovasi tidak penjualnya produk tersebut digunakan pada pengguna ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Oke, baik Bapak Ibu, jadi sebagai tambahan lagi, jadi nanti setelah dalam proses itu yang mendapatkan pendanaan itu tentu ada pendampingan. Jadi ada tadi kan dokumen hilirisasi itu kan ada banyak, ada BMC, ada apa itu tadi kelayakan pasar, ada finansial, ya. Karena ini kita juga perlu belajar ya, kita sama-sama belajar. Nanti ada pendampingan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hibah ya untuk diadakan semacam workshop ya. Untuk bagaimana ya, tentu bersama tim startup-nya tadi yang akan membantu Bapak Ibu untuk menyusun dokumen hilirisasi. Ya. Jadi itu sebagai luaran ya, sebagai luaran. Oke, monggo Bapak Ibu. Ya, atau masih ada lagi pertanyaan? Ya, dan jika ini Pak Ketut ya, monggo. Pak Ketut. Maaf saya hadir terlambat, ini ada harapan. Ya Pak, terima kasih kehadirannya Pak. Oke, ini sudah memberikan kesempatan kepada kami ini termasuk yang tim robot nih, sudah tanya belum tim robot nih? Iya ini, iya. Robot yang mana ini Pak? Ya makanya kan mau tanya. Iya, monggo. Oke, jadi tim Pak Ketut dulu atau Pak Zaini dulu? Pak Ketut. Ya. Ya, Pak Ketut dulu ya. Pak Ketut dulu. Mungkin Raisa ini sudah saatnya punya adik gitulah ya. Ya, betul. Adik, jadi adiknya itu juga harus setenar Mbak Raisanya gitu ya. Monggo nanti Pak Zaini bisa bertanya gitu. Nah, kemudian saya ingin menanyakan yang lain mungkin Pak Hatta ya. Jadi terkait dengan kalau dengan software gitu apakah diperlakukan sama gitu? Kalau full software misalkan, software di bidang medis misalkan gitu Pak, diperlakukan sama atau tidak? Tenun. Ya, software ini justru ini kemarin kita harapkan akan banyak ini karena informasi dari kawan-kawan ini nanti ini Pak Ketut tadi di Electrix ini mungkin juga didorong ya untuk software ini. Jadi kemarin
akhirnya ada di split, ada hibah riset itu ada 2 pendanaan ya. Untuk yang yang berbasis software atau aplikasi ya, jumlahnya adalah 75 juta, sedangkan yang prototipe hardware itu 150 juta. Nah, kemudian juga yang inovasi itu juga 2. Untuk yang software itu 150 juta, kemudian yang hardware adalah 250 juta. Nah, sedangkan yang kewirausahaan sama, software dan hardware sama, karena bisnis kewirausahaan besarnya adalah 250 juta. Nah, jadi ini juga berlaku Bapak Ibu ya, punya model suatu ataupun software ya, software aplikasi ya, silakan bisa diajukan dalam skema pembiayaan ini. Dan juga syaratnya juga sama tadi prosesnya, bentuk inputnya ya, ataupun nanti outputnya itu juga sama dengan yang hardware. Ya, cuman untuk komponen pembiayaan tentu akan berbeda ya. Karena kalau dengan hardware ya mungkin bisa lebih banyak ya membutuhkan komponen-komponen ya dibandingkan dengan software yang mungkin sudah piranti lunak ya, jadi tidak membutuhkan belanja bahan-bahan ya. Ya, kalau ke arah startup tadi itu akan dikoordinir gitu. Jadi expertnya bukan kami dari tim peneliti yang membuatnya. Ya. Nanti dikoordinir, Pak. Untuk startup juga akan ada pembinaan dari tim inkubator ya. Jadi yang sudah mendapatkan nanti ada pembinaan Pak. Jadi untuk kaitannya tadi ya, menyusun BMC dan seterusnya ya. Nah, kemudian oleh tim startupnya tadi. Nah, nanti Pak Baroto ya sebagai manajer senior inkubator ya, dan juga dengan kawan-kawan yang lain ini nanti akan membina untuk penerima hibah inovasi ini. Oke, tenun Pak Atta. Monggo Pak Zaini. Monggo Pak Zaini. Halo. Ya, monggo Pak. Ya, tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi. Terkait dengan begini Pak, yang pertama terkait Raisa itu memang sudah kami sudah bekerja sama dengan mitra produksi di UKM sekitar alumni dan rekanan di produksi Raisa. Kemudian begini Pak, untuk produk turunan itu bisa ya kita masukkan ke hibah riset atau inovasi. Yeah. Yang ketiga begini Pak, ya saya tanyakan selama ini kan kami masih masarnya kan dibantu oleh PT ITS, kan. Nah itu ketika itu diarahkan menjadi suatu startup itu pendampingannya bagaimana? Apakah sampai itu benar-benar sampai mandiri atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Baik Pak, untuk yang ini ya kasus Raisa ya, ini bisa Pak untuk misalnya dikembangkan lagi ya, apakah nanti melalui hibah riset dulu ya, atau memang sudah ada produknya bisa nanti dengan inovasi ya, kalau sudah ada prototipe atau mungkin komponennya Pak, mungkin komponennya ya, Raisanya sudah ada ya, nah mungkin komponennya sehingga nanti bentuknya jadi lain kan, robot kan subkomponen ataupun modul-modulnya kan ini kan relatif mirip ya, mungkin ada bentuknya atau apa yang berubah. Nah itu mungkin ada inovasi ya, dengan hibah inovasi itu sehingga ditingkatkan kualitasnya atau mungkin performanya, ataukah mungkin secara ukuran ataupun mungkin juga mungkin biaya produksinya ya, ataupun bisa dilakukan dengan hibah inovasi ya. Jadi monggo. Nah kemudian ya memang untuk yang ketiga tadi Pak ya, ini kita harapkan itu adalah adanya nanti spin off ya, jadi ada perusahaan. Nah selama ini kan misalnya di tim Raisa ini kan kita punya dengan ITS Tekno ya. Nah nanti boleh tetap bisa bekerja sama dengan ITS Tekno ya. ITS Tekno misalnya bagian ya untuk yang bagian-bagian tertentu ya, tentu itu bagian mitra misalnya, bagian mitra dari startup tersebut ya. Jadi startup tersebut misalnya ada mitranya lagi gitu ya, ada mitra
mitra mungkin dealership atau pemasaran ya. Nah itu nanti bagian dari kegiatan ya, kegiatan di dalam penerimaan dana tersebut, misalnya dana kewirausahaan. Nah dana kewirausahaan ini kan ada aspek pemasaran ya. Nah pemasarannya apakah dijual langsung ya, ataukah semuanya di ITS Tekno misalnya, ataukah mungkin bisa dengan sendiri ya, membuat kanal sendiri, menemukan ya market baru misalnya ya, misalnya tidak di rumah sakit misalnya ya, misalnya digunakan di tempat-tempat misalnya di hotel atau di restoran atau di mana gitu ya. Nah misalnya Pak ya, misalnya seperti itu. Nah itu mungkin ada model baru untuk pemasarannya. Ya. Nah sehingga di situ mungkin bisa bermitra dengan ITS Tekno atau bermitra dengan mitra yang lainnya ya. Nah ini sehingga itu dimungkinkan dengan misalnya dengan menggunakan hibah kewirausahaan. Ya. Ya, jadi di sini nanti sekali lagi peranan startup ini juga akan menjadi penting. Nah untuk itu ada proses inkubasi yang akan di manage atau dikoordinasi di ITS, Pak Zaini. Demikian Pak Zaini. Matur nuwun Pak Hatta. Ya, baik. Pak Witantio, pripun Pak Wit? Masih rapat? Atau mungkin satu lagi Pak Hatta pertanyaan. Oke, selain ini Pak Witantio. Terkait dengan hibah wirausaha itu kan. Kalau sekarang itu kan Robot Raisa itu kan masih customer-nya rumah sakit, ketika itu diarahkan ke customer yang lebih general, berarti apa bisa itu diarahkan menjadi suatu hibah wirausaha. Jadi wirausaha-nya itu modelnya model solution gitu. Jadi menawarkan suatu produk yang memang masih belum jadi, tetapi ide yang akan diimplementasikan itu menjadi bentuk wirausaha-nya. Ya, kewirausahaan. Jadi seperti pemasaran gitu. Ya Pak. Tapi di sini nanti outputnya jualan Pak, ada jualannya. Jadi jualan. Outputnya jualan. Iya, jualan. Jadi misalnya dengan kewirausahaan ini mungkin ada modifikasi produk itu ya, kemudian secara cepat modifikasinya, tentu tidak major atau minor ya, katakanlah minor. Nah sehingga ini bisa menjadi produk baru gitu ya. Nah di situ nanti outputnya adalah pemasaran Pak. Itu ada mengidentifikasi ada market baru misalnya ya. Oke, karena kan produknya sudah ada, tinggal memasarkan saja. Iya betul. Ingkatan Pak Zaini. Monggo Pak Witantio. Ya, saya kira cukup Pak, sudah bagus Pak. Alhamdulillah. Ya ini mudah-mudahan bisa ini ya, bisa Bapak Ibu bisa ini submit proposal ini. Insya Allah waktunya masih cukup ya, nanti apa proposalnya juga tidak terlalu rumit. Di sini yang dipentingkan mungkin langkah pertama adalah ini Bapak Ibu bisa koordinasi dengan ini kepala PUI atau klaster yang terkait ya, klaster yang terkait untuk ambil nomor antrian pasien, ambil menyampaikan niatan ya untuk mensubmit proposalnya. Baik, nah nanti setelah itu paling penting ya, kemudian mungkin judulnya apa dulu, nah, bisa disusul. Nah kemudian jika diperlukan nanti hari Kamis atau hari Jumat mungkin kita bisa kumpul lagi untuk bisa adjust ya poin-poin mana yang belum dilengkapi ya hari Jumat ini. Hari Kamis ya, Jumat itu terakhir ya. Ya baik, ya tentu ini mudah-mudahan ini kan karena constraint-nya itu ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ini kalender ini kita menyesuaikan dari apa yang disiapkan dari ADB ya, ADB. Nah, jika nanti dimungkinkan ada pertambahan waktu, yaitu tentu kita akan senang sekali ya. Tapi rasanya kalau ada perpanjangan waktu pun ini sepertinya tidak lama karena bulan Mei ini dana itu akan turun ya, atau proyek ini harus berjalan. Ya. Jadi dana turun, kemudian proses pencairan ya, artinya kontrak dan pencairan. Nah ini di bulan Mei. Jadi kalaupun ada mundur waktu ya, itu juga mungkin tidak
tidak terlalu panjang, artinya tidak sampai melebihi bulan April, tetap dalam bulan April Bapak Ibu. Nah, ini kita upayakan, tapi jika mohon bisa dipersiapkan ya, jikalau nanti ternyata masih tetap kita pada tanggal 22 ya, tapi nanti kita coba upayakan ya untuk mendapatkan kepastian dari tim ADP apakah bisa di-extend ya sampai beberapa hari ke depan ya, sehingga lumayan nanti bisa memperpanjang. Tapi kalaupun ini mudah-mudahan nanti mungkin hari Kamis kita bisa kumpul lagi untuk bisa update ya, update proposal ini. Mungkin nanti ada contoh-contoh ya. Ini karena kebetulan ini contohnya dengan format yang ada ini belum ada. Jadi ya ini mohon maaf belum ada contoh yang konkret, baru bentuknya adalah pointer-pointer dari proposal tadi. Ya, baik. Demikian, monggo mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Mungkin kalau juga tidak ada nanti bisa kita akhiri pertemuan sore hari ini. Oke, baik. Pak Ria Sambodo, ada tambahan Pak? Sampun Pak. Siap-siap buku ini ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita bisa akhiri. Kami sangat berharap Bapak Ibu ini mohon bisa disukseskan program ini, karena ini juga program bersama 5 tahun ya. Jadi kita juga ada indikator ini, timnya PIU itu ada indikator kinerja ya, berapa jumlah proposal, berapa jumlah dosen terlibat, ini juga kita butuh bantuan semuanya ya, sehingga sukses, sehingga tahun mendatang ini bisa lebih lancar lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas peran serta dari semuanya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Berapa kira-kira kuota per skimnya? Pak Witantia mungkin megang datanya Pak. Pak Wit, berapa jumlah kuotanya Pak? Ya, untuk riset grant itu sekitar 30 ya Pak ya. 30 Terus totalnya. untuk innovation 11 yang entrepreneur cuma 6 Pak. Oke, kuota baik. ini akan digeser nanti kalau tahunnya tambah ke tahun berikutnya, mungkin seat-nya, umpannya dari riset grant diperkecil, tapi yang di innovation sama di entrepreneur ditambah sedikit-sedikit. Begitu idenya, begitu. Jadi yang tadinya riset akan mengalir ke innovation, yang tadinya innovation mengalir ke entrepreneur, gitu. Harapannya bisa begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi, tadi riset grant ada 30, innovation grant-nya ada 11, entrepreneurship grant-nya ada 6 judul. Ya, maaf bukan 30, 32 Pak. 32, oh 32. Ya. 32, 11, 6. Nah, ini 70 orang ini ya, jadi nanti masing-masing bisa dapat ini sebagai ketua dan anggota ini kira-kira ini. Amin, supaya banyak yang masukkan proposal. Ye, matur nuwun. Ye, matur nuwun. Dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih saya Pak disambisun Wit sebetulnya. Amin. Terima kasih Pak Wit atas informasi penting tadi ya. Monggo Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jimli, terima kasih Pak Atta. Terima kasih Pak Atta. Sami-sami.